Bila pada video sebelumnya saya telah membahas bagaimana cara mengaktifkan relay dengan menggunakan layanan Firebase, di mana dengan menggunakan layanan tersebut kita harus membuka terlebih dahulu project console kita di Firebase, kemudian kita buka database-nya, lalu kita edit bagian kondisi I/O dari relay kita di situ. Dan perubahan tersebut baru dapat mempengaruhi kondisi relay. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan cara yang jauh lebih user friendly, yaitu dengan menggunakan web application. Dengan menggunakan web application ini, kita hanya perlu mengarahkan browser ke domain atau URL yang sudah disediakan oleh Firebase untuk project kita. Nah, di sini web application akan menampilkan tampilan seperti ini pada layanan browser kita. Terdapat tombol GPIO 12 dan GPIO 13 yang mewakili relay 1 dan relay 2, di mana tiap-tiap GPIO ada tombol on dan off maupun status dari kondisi relay. Pada saat kita menekan tombol on, maka penekanan ini akan merubah nilai yang ada di database dari logic 1 menuju logic 0, karena relay kita ini menggunakan active flow. Jadi perubahannya adalah dari 1 ke 0 untuk on. Web application yang kita buat nanti akan kita install di dalam hosting yang sudah disediakan oleh layanan Firebase. Pada layanan Firebase ini juga terdapat fitur untuk autentikasi user. Jadi hanya user-user yang sudah terverifikasi yang dapat mengakses ke web application kita ini. Bagaimana caranya agar kita terverifikasi? Hal ini sudah saya bahas di bagian proses autentikasi di video saya yang pertama, di mana kita harus melakukan registrasi user tersebut dengan melakukan add user. Untuk user-user yang sudah terautentikasi, user tersebut akan dapat mengakses ke URL atau domain yang sudah disediakan oleh Firebase untuk project kita ini, dan browser akan menampilkan tampilan seperti ini, di mana terdapat dua tombol GPIO 12 dan GPIO 13. Nah, pada saat kita tekan tombol on, maka database akan berubah dari logic 1 ke 0. Demikian juga sebaliknya kalau kita tekan tombol off, maka di database akan berubah jadi logic 1. Nah, di sini DST ESP8266 sebagai klien akan selalu memantau semua perubahan yang terjadi pada database kita yang ada di dalam Firebase. Jadi pada saat kita rubah dari 1 menjadi 0 tadi, maka perubahan ini akan diambil oleh DST ESP8266, dan DST ESP8266 akan mengaktifkan relaynya. Demikian juga pada saat kita menekan tombol off, database akan berubah dari logic 0 ke logic 1, dan DST ESP8266 akan mematikan relaynya. Nah, untuk membuat
web application. Berikut adalah hal-hal yang dibutuhkan, yaitu software Visual Studio Code, kemudian Node.js, lalu file-file ini, index.html, style.css, dan file-file JavaScript yang nantinya digunakan untuk memodifikasi file HTML yang terbentuk secara standar. Jadi nanti saat terbentuk file-file HTML yang secara standarnya dari Firebase, kita modif lagi sesuai dengan kebutuhan project kita dengan file-file HTML yang ada di ini, di link yang kita sediakan di sini. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat web application adalah sebagai berikut. Jadi pertama kita masuk ke konsol dari Firebase kita. Kalau belum login, ya bisa login dulu. Di sini Firebase saya sudah login ya, jadi langsung saya akses saja konsolnya. Nah, kemudian kita pilih Add App. Kita pilih Add App, kemudian kita pilih Web ini. Nah, di sini kita tinggal inputkan nama dari projectnya. Saya inputkan DST 2 channel relay. Kemudian kita aktifkan centang also set up Firebase hosting. Jadi di sini Firebase juga akan membentuk hosting dari aplikasi ini. Hosting tersebut nanti akan diberi domain sebagai berikut. Ya. Kemudian kita klik register app. Nah, kita tunggu dulu prosesnya hingga selesai. Setelah selesai, nah, di sini akan tampil parameter-parameternya, API key, authorization domain, database URL, dan lain-lain yang nanti akan dibutuhkan untuk mengedit di file index.html ya. Nah, kemudian kita klik next. File ini sebetulnya tidak perlu di save ya. Parameter-parameter ini tidak perlu di save karena nanti kita bisa lihat di bagian project setting kalau pada saat kita membutuhkan. Jadi kita langsung klik next saja. Ke next, kemudian next lagi. Nah, kemudian continue to console. Oke, setelah setelah mencapai tahap ini, maka aplikasi telah terbentuk. Dan kita bisa mulai ke tahap selanjutnya.
Langkah berikutnya adalah kita mulai membuat file-file yang akan dibutuhkan untuk hosting dari Firebase kita. Diawali dengan kita membuat folder baru dengan nama Firebase DST ESP8266 Web App. Kemudian kita masuk ke Visual Studio Code, lalu kita masuk ke Open Folder sesuai dengan folder yang barusan kita buat tadi. Ya, kemudian select folder. Kemudian kita masuk ke layar terminal. Kita masuk view, open terminal. Kita lakukan login ke Firebase dengan mengetik Firebase login. Kemudian allow Firebase CLI, ini kita klik no. Kemudian browser akan membuka layar autentikasi dan kita masuk ke autentikasi sesuai akun Google kita. Lalu klik lanjutkan. Kemudian kita pilih untuk mengizinkan Firebase CLI dapat mengakses ke Google kita. Lalu kita klik izinkan. Di sini akan tampil bahwa Firebase CLI login telah sukses. Kita kembali ke layar Visual Studio Code. Di sini akan tampil pesan bahwa login telah sukses. Setelah login sukses, kita lakukan Firebase init. Nah, are you ready to proceed? Kita klik yes. Kemudian kita pilih real-time database dan layanan hosting. Lalu klik enter. Kemudian use an existing project. Nah, ini kita pilih project yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu DST ESP8266 2 channel. Jadi kita langsung klik enter. What file should be used? Karena kita gunakan database rule.json, maka kita klik enter. Kemudian apakah menggunakan folder public untuk public directory, kita klik yes dengan menekan enter. Kemudian apakah menggunakan single page app, ini kita pilih no. Ya, setup automatic
build and deploy, kita pilih no. Nah, di sini proses inisialisasi Firebase telah selesai. Maka file-file yang akan dibuat untuk keperluan hosting di Firebase nanti sudah tersedia di local folder kita. Namun file-file tersebut masih belum terinstall di hosting. Posisinya masih di dalam local folder. Untuk menginstal file-file tersebut di hosting, maka kita ketik Firebase deploy. Di sini Visual Studio Code akan langsung mengupload file-file tersebut ke hosting yang sudah disiapkan oleh Firebase. Setelah tampil pesan deploy complete, artinya adalah instalasi file-file di local folder tadi sudah terinstall ke hosting kita. Kita dapat melihat hasilnya dengan klik ke link yang terbentuk dengan control link, kemudian klik open, maka browser akan mengarahkan ke sini yang menunjukkan bahwa Firebase hosting setup sudah selesai. Namun halaman yang ditampilkan di sini adalah halaman indeks HTML yang merupakan template dari database. Jadi masih belum sesuai dengan project kita. Kita akan memodif dulu halaman tersebut supaya sesuai dengan project kita. Nah, proses selanjutnya ini adalah kita mengedit file HTML menjadi sesuai dengan project kita. Kita bisa ambil file tersebut di link deltaelectronic.com. Lalu kita masuk di bagian artikel, kemudian buka file artikel ini, mengendalikan relay dengan menggunakan Firebase yang bagian 2. Kita scroll ke bagian bawah, di sini ada hal-hal yang dibutuhkan. Nah, kita download file index.html. Nah, kemudian kita pilih select all, lalu kemudian copy, Ctrl C, lalu kita pindah ke layar Visual Studio Code. Nah, di sini kita klik file HTML, lalu kita pilih Ctrl A, dan langsung replace dengan hasil copy tadi. Kemudian kita klik save. Nah, tapi di sini file HTML yang kita dapatkan
masih belum diatur parameter-parameter Firebase config-nya. Jadi kita harus mengatur parameter-parameter dari Firebase config ini. Nah, parameter ini kita peroleh dari ini. Kita masuk ke konsol Firebase kita dulu. Kemudian get started. Kita ambil ini project yang tadi. Lalu kita masuk di bagian project setting. Nah, parameter tersebut ada di sini. Ini. Kita ambil API key, Ctrl C, kemudian Ctrl V, lalu kita ambil authorization domain, Ctrl C, Ctrl V, lalu database URL, Ctrl C, Ctrl V, kemudian project ID, Ctrl C, Ctrl V, lalu storage bucket, Ctrl C, Ctrl V, kemudian messaging sender ID, Ctrl C, Ctrl V, lalu app ID, Ctrl C, Ctrl V. Nah, oke, setelah Firebase config ini ditulis di file HTML ini, kemudian kita klik save. Nah, selanjutnya kita buat file baru di folder public. Namanya style.css. File ini bisa kita peroleh di link artikel tadi, itu kita klik ini style.css, kemudian kita select all, Ctrl C dan Ctrl V ke
Visual Studio. Kemudian kita klik save. Setelah itu kita buat file JavaScript. File JavaScript ini kita letakkan di folder script yang ada di dalam folder public. Jadi kita buat folder scripts di dalam folder public, lalu kita buat file out.js. Kembali kita ke layar browser, saya tekan back, kembali ke artikel, dan kita buka link out.js. Oke, kita select all, Ctrl C, kemudian Ctrl V, lalu save. Berikutnya kita buat file index.js. Kembali ke layar browser, kemudian back to article, dan kita klik link index.js. Lalu kita copy semua yang ada di file tersebut, Ctrl C, pindah ke layar Visual Studio, Ctrl C, Ctrl V, kemudian klik save. Nah, di sini file-file untuk memodif web application yang terbentuk tadi sudah siap di local folder. Maka kita install ke hosting dengan perintah Firebase deploy. Kita tunggu proses instalasinya. Nah, oke. Proses deploy telah komplit. Maka kita dapat mencoba dengan mengakses ke URL yang terbentuk. Kita klik refresh. Tadi masih menampilkan halaman yang lama karena cookies-nya dari browser ya. Jadi setelah saya klik refresh, maka akan tampil halaman dari web application ini. Sudah lengkap dengan tombol-tombolnya. Dan selanjutnya kita mulai mencoba untuk mengaktifkan relay-relay menggunakan tombol-tombol ini. Oke, sekarang kita siapkan board DST ESP8266 yang akan kita gunakan. Nah, kemudian kita lihat pada layar browser. Di sini statusnya adalah off.
Untuk relay 1 dan relay 2-nya kondisinya off, dan di sini tampak juga di dalam board kedua relay juga dalam kondisi off. Lalu kita tekan tombol on di GPIO 12 atau relay 1. Nah, di sini terlihat bahwa LED dari relay 1 sudah on. Kemudian untuk relay 2 kita klik on. Di sini terlihat juga LED di relay 2 kondisinya on. Dan status juga on. Kemudian kita matikan relay 2 di LED kondisinya off. Demikian juga dengan relay 1. Pada saat kita off-kan, kondisinya juga off. Dan kemudian statusnya juga off. Demikian video untuk pembuatan web application pada kontrol relay menggunakan layanan Firebase. Semoga bermanfaat buat kalian.